Petugas Polres Gresik berhasil menangkap seorang pria yang diduga admin grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka ditangkap di Bali usai polisi mendapat laporan warga Gresik terkait unggahan menyimpang tersangka di media sosial. Tersangka berinisial IDG hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur. Pegawai Biro Travel di Bali ini ditangkap karena diduga sebagai pengelola atau admin grup Facebook Fantasi Sedarah yang menyebarkan konten-konten menyimpang serta narasi yang mengarah pada penyimpangan seksual. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Gresik yang langsung ditindaklanjuti tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dengan melakukan pelacakan digital hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di Bali. Hari ini kami amankan pelaku yang berada di Bali yang selaku admin grup Cinta Sedarah. Berapa dia amankan? Sejauh ini masih satu, ini masih kami kembangkan karena terkait dengan grup ini juga ada kaitannya dengan yang ditangani oleh Direktorat Siber Mabes Polri. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Semarang. Ketiga tersangka yang akan menjalani sidang yakni Dokter Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dokter Residen Zara Yupita Azra yang merupakan senior Dokter Aulia. Menurut Kepala Kejari Kota Semarang, Chandra Saptaji, ada 553 barang bukti dalam kasus pemerasan yang menewaskan Dokter Aulia Risma, mulai dari bukti percakapan hingga uang tunai. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Wisnu Wardana di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Wisnu, apakah sidang sudah dimulai? Ya, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Semarang yang rencananya sidang akan dijadwalkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini tidak berjalan sesuai yang diagendakan. Jadi 3 tersangka yang sudah P21 dan Mabes Polri ini sampai saat ini belum datang ke Pengadilan Negeri, begitu. Mengapa jadwal sidang mundur dari rencana yang sudah dibuat dan kapan sidang rencananya akan dimulai?
Ya, tadi kita sudah mengkonfirmasi bertanya langsung kepada pihak pengadilan. Belum tahu pasti sidang akan dimulai. Jadi kita diminta untuk menunggu. Jadi mungkin kemungkinan besar akan tetap dilaksanakan mungkin waktunya molor begitu. Ya, apa agenda sidang hari ini? Ya, sesuai yang dijadwalkan, agenda sidang perdana ini dalam agendanya pembacaan dakwaan. Dalam pembacaan dakwaan ini nantinya ketiga tersangka akan dihadirkan di persidangan. Ya, Wisnu, ada ratusan barang bukti yang dimiliki oleh penyidik dalam kasus ini. Apakah bukti-bukti vital akan mulai langsung dibawa dan ditunjukkan di sidang perdana hari ini? Ya, kalau untuk bukti seharusnya dibawa. Jadi bukti utama yang berisi riwayat percakapan melalui chat WA dan juga bukti transfer rekening itu menjadi bukti utama ya. Seharusnya akan dihadirkan dalam proses persidangan ini. Baik, terima kasih Wisnu Wardana langsung dari Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kasus perundungan terhadap dokter residen Universitas Diponegoro Aulia Risma menyita perhatian publik. Dokter Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 karena diduga tak tahan dirundung dan diperas seniornya. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi resmi dilimpahkan ke PN Semarang pada 20 Mei lalu. Mereka adalah Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Maryani, dan Dr. Residen Zara Yupita yang merupakan senior Dr. Aulia Risma. Kasus perundungan mencuat setelah meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Anestesiologi yang memicu penyelidikan internal dan eksternal terhadap dugaan praktik perundungan dan pemerasan dalam pendidikan profesi tersebut. Hal ini terungkap dari catatan harian korban yang mengaku mendapat perlakuan negatif dari seniornya, termasuk diperas mulai dari 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan. Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.